kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yaitu tentang kertas kerja pemeriksaan. Selamat menonton ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang kertas kerja pemeriksaan. Di sini saya ditemani dengan ketiga rekan saya. Untuk saya sendiri, perkenalkan nama saya Lulu Surya. Perkenalkan, nama saya Latifah Safiana. Perkenalkan, nama saya Sekariski Tata. Nama saya Nabila Salma Putri Azani dari kelompok 6. Untuk yang pertama yaitu pengertian kertas kerja. Dalam menjalankan atau managerial audit, KAP harus berpedoman kepada SPAP, khususnya standar auditing, standar pengendalian mutu, kode etik profesi akuntan, dan Ikatan Akuntan Indonesia dan kode etik profesi akuntan publik. Semua prosedur audit yang dilakukan dalam temuan-temuan pemeriksaan harus didokumentasikan dalam kertas kerja pemeriksaan. Kertas kerja pemeriksaan adalah semua berkas-berkas yang dikumpulkan oleh auditor dalam menjalankan pemeriksaan yang berasal dari 1. Pihak lain, 2. Dari analisis yang dibuat auditor, yang ketiga yaitu dari pihak ketiga. Tujuan kertas kerja pemeriksaan. Kertas kerja pemeriksaan yang merupakan dokumentasi auditor atas prosedur-prosedur audit yang dilakukannya, tes-tes yang diadakan, informasi-informasi yang didapat dan kesimpulan yang dibuat atas pemeriksaan, analisis, surat-surat konfirmasi, dan ikhtisar dokumen-dokumen perusahaan, rincian-rincian pos laporan posisi keuangan atau neraca, dan laba rugi, serta komentar-komentar yang dibuat atau yang diperoleh si auditor. Mempunyai beberapa tujuan. Tujuan tersebut antara lain yang pertama, mendukung opini auditor mengenai kewajaran laporan keuangan. Opini yang diberikan harus sesuai dengan kesimpulan pemeriksaan yang dicantumkan dalam kertas kerja perusahaan. Kedua, sebagai bukti bahwa auditor telah melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan standar profesional akuntan publik. Dalam kertas kerja pemeriksaan harus terlihat bahwa apa yang diatur dalam SPAP sudah diikuti dengan baik oleh auditor. Misalnya, melakukan penilaian terhadap pengendalian intern dengan mengirim konfirmasi piutang, meminta surat pernyataan langganan, dan lain-lain. Ketiga, sebagai referensi dalam hal ada pertanyaan dari A. Pihak pajak, B. Pihak bank, C. Pihak klien. Jika kertas kerja pemeriksaan lengkap, pertanyaan apapun yang diajukan pihak-pihak tersebut yang berkaitan dengan laporan audit bisa dijawab dengan mudah oleh auditor dengan menggunakan kertas kerja pemeriksaan sesuai referensi. 4. Sebagai salah satu dasar penilaian asisten atau seluruh tim audit sehingga dapat dibuat evaluasi mengenai kemampuan asisten sampai dengan partner sesudah selesai suatu penugasan. Evaluasi tersebut biasanya digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan untuk kenaikan jenjang jabatan dan kenaikan gaji. Kelima, sebagai pegangan untuk audit tahun berikutnya. Untuk persiapan audit tahun berikutnya, kertas kerja tersebut dapat dimanfaatkan antara lain: A. Untuk mengecek saldo awal, B. Untuk dipelajari oleh audit staf yang baru ditugaskan untuk memeriksa klien tersebut, C. Untuk mengetahui masalah-masalah yang terjadi di tahun lalu dan berguna untuk penyusunan audit plan tahun berikutnya. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu current file dan permanent file. Kertas kerja pemeriksaan biasanya dikelompokkan dalam yang pertama, berkas tahun berjalan atau current file. Berisi kertas kerja yang mempunyai kegunaan untuk tahun berjalan, misalnya neraca saldo, berita acara kas opnam, rekonsiliasi bank, rincian piutang, rincian persediaan, rincian liabilitas, rincian biaya, dan lain-lain. Yang kedua ada berkas permanen atau permanent file. Berisi kertas kerja yang mempunyai kegunaan untuk beberapa tahun, misalnya ada akta pendirian, buku pedoman akuntansi atau accounting manual,
ada kontrak-kontrak, dan ada notulen rapat. Dan yang ketiga ada berkas surat menyurat atau correspondence file. Berisi korespondensi dengan klien berupa surat menyurat, faksimil, email, dan lain-lain. Yang selanjutnya, kriteria untuk pembuatan kertas kerja pemeriksaan yang baik. Agar kertas kerja pemeriksaan mempunyai manfaat yang optimal, harus dipenuhi kriteria berikut ini. Kertas kerja pemeriksaan harus mempunyai tujuan. Misalnya, cash count sheet dapat ditafsir dengan angka pada laporan posisi keuangan atau neraca. Yang pertama, harus dicegah menulis kembali kertas kerja pemeriksaan sebab banyak kerugiannya, antara lain membuang waktu dan dapat salah menyalin. Yang kedua, dalam kertas kerja pemeriksaan harus dijelaskan prosedur audit yang dilakukan dengan menggunakan audit tick mark. Misalnya, periksa aging schedule dan cek penjumlahan dengan cara footing dan cross footing. Penggunaan tick mark antara lain footing atau cross footing, confirm balance bila cocok, dan reporting difference. Selanjutnya, kertas kerja pemeriksaan harus diindeks atau cross index. Ada beberapa cara penggunaan indeks. Yang pertama alfabetis, yaitu A sampai Z, yang kedua numerikal 1 sampai 2 dan seterusnya, dan yang ketiga gabungan, yaitu A1, A2 dan seterusnya. Selanjutnya, kertas kerja harus diparaf oleh orang yang membuat dan mereview working papers sehingga dapat diketahui siapa yang bertanggung jawab. Setiap pertanyaan yang timbul pada review notes harus terjawab. Tidak boleh ada open question atau pertanyaan yang belum terjawab. Pada kertas kerja pemeriksaan harus dicantumkan, yaitu sifat dari perkiraan yang diperiksa, prosedur pemeriksaan yang dilakukan, serta kesimpulan mengenai kewajaran perkiraan yang telah diperiksa. Adapun hal-hal tambahannya, yaitu yang pertama, kertas kerja pemeriksaan harus rapi dan bersih. Yang kedua, kertas kerja pemeriksaan harus mudah dibaca atau jelas. Yang ketiga, bahasa yang digunakan yaitu Indonesia ataupun Inggris harus baik. Dan jangan hanya memfotokopi data dari klien tanpa diberi suatu penjelasan. Dan yang terakhir, di bagian muka file, kertas kerja pemeriksaan harus dimasukkan daftar isi dan indeks kertas kerja pemeriksaan dan contoh paraf seluruh tim pemeriksa yang terlibat dalam penugasan audit tersebut. Selanjutnya yaitu kepemilikan kertas kerja dan kerahasiaan informasi dalam kertas kerja. Menurut SA Seksi nomor 339, kertas kerja paragraf 6 mengatur bahwa kertas kerja milik akuntan publik bukan milik klien ataupun milik pribadi. Namun, hak kepemilikan kertas kerja oleh kantor akuntan publik masih tunduk pada pembatasan-pembatasan yang diatur dalam aturan etika kompartemen akuntan publik yang berlaku untuk menghindari penggunaan hal-hal yang bersifat rahasia oleh auditor untuk tujuan yang tidak semestinya. Yang berkaitan dengan kerahasiaan kertas kerja, aturan etika 301 berbunyi sebagai berikut. Anggota kompartemen akuntansi publik tidak diperkenankan mengungkapkan informasi klien yang rahasia tanpa persetujuan dari klien. Ya, selanjutnya yaitu hal-hal yang membuat auditor dapat memberikan informasi tentang klien kepada pihak lain adalah: yang pertama, jika klien tersebut menginginkannya. Yang kedua, jika misalnya praktek kantor akuntan dijual kepada akuntan publik lain, jika kertas kerjanya diserahkan kepada pembeli harus atas seizin klien. Lalu dalam perkara pengadilan atau dalam perkara pidana. Dan yang terakhir adalah dalam program pengendalian mutu, profesi akuntan publik dapat menetapkan keharusan untuk mengadakan peer review di antara sesama akuntan publik untuk mereview kepatuhan auditor terhadap standar auditing yang berlaku. Dalam peer review, informasi yang tercantum dalam kertas kerja diungkapkan kepada pihak lain atau kantor akuntan publik lain tanpa memerlukan izin dari klien yang bersangkutan dengan kertas kerja tersebut.
working balance sheet and working profit and loss. Working balance sheet atau WBS dan working profit and loss atau WPL berisi angka-angka per box atau bersumber dari trend balance klien, audit achievement, saldo per audit yang nantinya akan merupakan angka-angka di laporan posisi keuangan atau neraca dan laba rugi yang sudah diaudit serta saldo tahun lalu bersumber dari audit report atau kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Di sini saya akan menjelaskan tentang top schedule dan supporting schedule. Yaitu angka-angka dalam schedule akan didukung oleh angka-angka dalam supporting schedule. Untuk itu, antara top schedule dan supporting schedule harus dilakukan cross index. Top schedule ini memperlihatkan isinya yaitu saldo per book, audit adjustment, saldo per audit, serta saldo tahun lalu yang bersumber dari kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Lalu pengertian lain dari top schedule sendiri, yang top schedule ini ya nama lainnya yaitu schedule utama, yaitu kertas kerja yang digunakan untuk meringkas informasi yang dicatat dalam schedule pendukung untuk akun-akun yang berhubungan. Schedule utama ini digunakan untuk menggabungkan akun-akun buku besar yang sejenis yang jumlah saldonya akan dicantumkan dalam laporan keuangan dalam satu jumlah. Lalu ada pengertian lain lagi dari top schedule, yaitu kertas kerja yang digunakan untuk meringkas informasi yang dicatat dalam daftar pendukung untuk rekening-rekening yang berhubungan. Selanjutnya dilakukan cash account, yaitu perhitungan fisik uang kas. Di dalam pemeriksaan kas dan setara kas terdapat top schedule, di mana top schedule adalah kertas kerja yang digunakan untuk meringkas informasi yang dicatat dalam daftar pendukung untuk rekening-rekening yang berhubungan. Sama saja, berarti ya bedanya di sini rekening, kalau yang tadi akun. Top schedule terdiri dari sama seperti tadi saldo per book, audit adjustment, saldo per audit, serta saldo tahun lalu. Untuk pengertian dari supporting schedule sendiri atau yang disebut dengan schedule pendukung, yaitu kertas kerja yang berisi hasil verifikasi terhadap unsur-unsur yang tercantum dalam laporan keuangan klien. Dalam schedule ini harus dicantumkan pekerjaan yang telah dilakukan oleh auditor. Dalam memverifikasi dan menganalisis unsur-unsur yang tercantum dalam daftar tersebut, metode verifikasi yang digunakan, pertanyaan yang timbul dalam audit, serta jawaban atas pertanyaan tersebut juga harus memuat berbagai simpulan yang dibuat oleh auditor. Untuk contohnya sendiri bisa dilihat di buku karena banyak sekali contoh-contohnya. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih. Berikutnya yaitu kesimpulan dari kertas kerja audit adalah, jadi kertas kerja ini didefinisikan sebagai catatan yang diselenggarakan oleh auditor mengenai prosedur audit yang ditempuh, pengujian yang dilakukan, informasi yang diperoleh, dan kesimpulan yang dibuatnya sehubungan dengan pelaksanaan penugasan audit yang dilakukan. Kertas kerja audit ini berfungsi sebagai jembatan atau mata rantai yang menghubungkan antara catatan audit dengan laporan hasil audit, dan dapat pula dipergunakan sebagai untuk mempertanggungjawabkan prosedur atau langkah audit yang dilakukannya. Lalu ada tujuan dari kertas kerja ini, yaitu 1. Mendukung opini auditor mengenai kewajaran laporan keuangan. 2. Sebagai bukti bahwa auditor telah melaksanakan pemeriksaan dari kertas kerja tersebut. Lalu sebagai referensi dalam hal ada pertanyaan dari pihak pajak, pihak bank, pihak klien. Lalu sebagai salah satu dasar penilaian asisten, yang dimaksud itu seluruh tim audit,
sehingga dapat dibuat evaluasi mengenai kemampuan asisten sampai dengan partnernya sesudah selesai suatu penugasan. Lalu sebagai pegangan untuk audit tahun berikutnya. Lalu isi kertas yang meliputi semua informasi yang dikumpulkan dan dibuat oleh auditor dalam auditnya. Kertas kerja ini terdiri dari beberapa macam yang secara garis besar dapat dikelompokkan jadi 5 tipe. Yang pertama yaitu program audit, yang kedua ada working trial balance, yang ketiga ada ringkasan jurnal adjustment, yang keempat ada schedule utama atau top schedule itu, yang kelima yaitu schedule pendukung yaitu supporting schedule yang sudah diterangkan sebelumnya. Jadi ada 3 macam juga arsip kertas kerja untuk setiap kliennya. Yang pertama ada arsip audit tahunan untuk setiap audit yang telah diselesaikan yang telah selesai dilakukannya. Lalu ada arsip permanen untuk data yang secara relatif tidak mengalami perubahan. Yang terakhir yaitu korespondensi file, yaitu berisi korespondensi dengan klien berupa surat menyurat, fax mail, dan lain-lain. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada salahnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.